Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, kita tentunya selalu berharap dan berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu berkenan dan senantiasa memberikan curahan nikmat, baik itu nikmat jasadi ataupun rohani, baik itu berupa nikmat fisik ataupun non-fisik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membicarakan atau membahas tentang sebuah surat dalam Al-Qur'an. Kita akan mengulas tafsirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada saat ini adalah merupakan salah satu amal ibadah yang agung di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang tafsir surat An-Nasr. An-Nasr adalah merupakan salah satu surat yang terakhir turun secara sempurna. Hal ini disebutkan oleh beberapa riwayat. Artinya surat turun secara sempurna sekaligus adalah surat An-Nasr. Adapun ayat yang terakhir tentunya adalah ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Namun surat yang terakhir turun secara utuh itu adalah surat An-Nasr, dalam beberapa riwayat disebutkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr inilah surat Madaniyah. Artinya surat itu turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Surat ini turun ya sebagai bentuk isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyempurnakan risalahnya. Nanti akan kita bahas dalam hal ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan apabila datang kemenangan itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat pada saat itu manusia masuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oleh karena itu maka bertasbihlah dengan cara memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah kepadanya, innahu kana tawwaba,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Ya, dalam sejarah dicatat bahwasanya pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan kafir Makkah, yang mana di antara isi dari perjanjian ini adalah melakukan gencatan senjata, artinya tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Ya. Dan juga di antara isi dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah bahwasanya baik itu dari penduduk Mekah ataupun dari penduduk Madinah diberikan kebebasan untuk bergabung dan untuk memilih siapa yang menjadi sekutunya. Boleh bergabung kepada Mekah, boleh bergabung ke Madinah. Maka pada saat itu, di antara yang bergabung kepada kabilah atau kepada sekutu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Bani Khuza'ah. Dan di antara yang bergabung, di antara kabilah yang bergabung kepada orang-orang Mekah atau yang pro terhadap Mekah itu adalah Bani Bakar. Dan disebutkan bahwasanya dua kabilah ini adalah merupakan dua kabilah yang selalu terjadi permusuhan. Sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, dua kabilah ini selalu berantem, selalu bermusuhan. Nah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah bergabung kepada Rasulullah SAW, dan Bani Bakar bergabung ke Mekah kepada kafir Mekah. Namun Bani Bakar menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk menyerang Bani Khuza'ah. Jadi sekutu Mekah telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, yang mana di antara perjanjian Hudaybiyah itulah tidak boleh melakukan pertumpahan darah selama 10 tahun. Apa yang terjadi? Bani Bakar melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah, yang waktu itu Bani Khuza'ah sedang disebutkan dalam riwayat itu di mata air, sedang tidak mempunyai persiapan apa-apa. Mereka menyerang Bani Khuza'ah dan mengkhianati perjanjian tersebut. Namun ada salah satu orang yang lari dari kalangan Bani Khuza'ah itu, lari ke Madinah melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika penyerangan itu ternyata diam-diam kafir Quraisy juga memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakar. Nah, dengan kejadian ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Dengan kejadian ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap untuk membalas dendam, untuk mengambil tindakan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh satu kubu, yaitu kubu kafir Mekah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk bersiap-siap untuk menyerang Mekah. Namun Abu Sufyan waktu itu masih dalam keadaan kafir, ya. Dia adalah salah satu pemimpin kubu Mekah atau kubu kafir Quraisy pada saat itu. Dia mengetahui dan mencium akan adanya pembalasan dari kubu Madinah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia datang berunding untuk memperbaharui perjanjian tersebut, untuk meminta maaf dan mencari solusi agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mekah dan tidak terjadi pembalasan dari kubu Madinah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tawaran yang disampaikan oleh Abu Sufyan itu lagi-lagi gagal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berangkat ke Mekah bersama para sahabatnya, ya, dan keberangkatan ini mereka berjumlah sekitar 10.000 pasukan yang akan datang menuju Mekah
yang akan datang untuk menyerang kafir Quraisy di Mekah. Tepatnya terjadi pada tahun 8 Hijriah pada saat itu. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan dan mereka berangkat dengan 10 pasukan ke Mekah dan melalui 3 pintu, sehingga dengan melalui 3 pintu tersebut Mekah sudah dikepung dan Mekah sudah dikuasai oleh kaum mukminin. Rasulullah SAW ya masuk ke Mekah dan masuk ke Masjidil Haram, salat, tawaf, secara seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Dan juga menghancurkan berhala-berhala yang bergantungan di Ka'bah pada saat itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang terjadi pada saat itulah merupakan peperangan yang dicatat oleh sejarah yang tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Bahkan Rasulullah SAW ketika masuk ke Mekah mengatakan, "Man dakhalal masjida fahuwa amin." Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia selamat. Wa man aghlaqa baba baitihi fahuwa amin. Siapa yang menutup pintunya, dia selamat. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, maka dia akan selamat. Rasulullah tidak mencari mereka ke gang-gang, ke celah-celah, tidak mencari mereka dan untuk membunuh mereka, tidak. Bahkan Rasulullah SAW pada saat itu sanggup untuk menghabisi mereka semua. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Rasulullah sudah disakiti yang luar biasa. Sahabatnya disiksa, Ammar bin Yasir dibunuh, Mus'ab dibunuh, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang disiksa di Mekah pada saat itu. Seharusnya Rasulullah bisa untuk balas dendam. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW berkhutbah dan mengatakan, "Ya ahla Makkah, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum." Wahai penduduk Mekah, apa kira-kira yang aku lakukan terhadap kalian pada saat ini? Saat itu kafir Mekah sudah tidak mempunyai kekuatan. Mereka hanya pasrah. Dan Rasulullah bisa untuk balas dendam pada saat itu. Dikatakan oleh para ulama, di situ adalah merupakan cara seseorang memaafkan yang luar biasa. Kemaafan yang luar biasa itulah ketika kita mampu untuk balas dendam, tapi kita memaafkan. Itu yang luar biasa. Ketika Rasulullah bertanya, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Apa kira-kira yang akan aku lakukan terhadap kalian? Apa kata mereka? "Akhun karim, ibnu akhin karim." Engkau adalah saudara kami yang baik, dari keturunan yang baik. Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Ma qultu lakum illa kama qala Yusuf li akhihi aw li ikhwatihi la tasriba alaikumul yawm idhabu fa antumut tulaqa." Hari ini aku tidak mengatakan sesuatu kepada kalian kecuali seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah pernah menzaliminya. La tasriba alaikumul yawm. Hari ini kalian tidak mempunyai dosa dan tidak mempunyai kesalahan. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, maka kalian telah saya bebaskan, kata Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah pada saat itu sanggup untuk menghabisi mereka. Sanggup untuk memancung satu persatu di antara mereka. Tetapi Rasulullah SAW memaafkan. Akhlak yang luar biasa dari seorang manusia terbaik di jagat raya ini, Rasulullah SAW. Dengan kejadian ini, manusia pada saat itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, sekitar 2 tahun setelah Fathu Makkah ini, setelah pembebasan Mekah ini, maka manusia di Jazirah Arab hampir semua masuk Islam, kecuali hanya beberapa segelintir manusia yang tersisa. Luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diceritakan dalam ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang,
wal fathu, dan kemenangan pun tiba. An-Nasr maksudnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika di medan perang. Allah menolong Rasulullah dan para sahabatnya ketika di Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW melakukan pembebasan Mekah dari kesyirikan, ya, dari kemusyrikan, dari kekufuran. Wal fathu, dan Allah Subhanahu wa taala merealisasikan kemenangan terhadap kaum muslimin pada saat itu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan pada saat itu engkau, wahai Rasulullah, melihat dan memperhatikan manusia pada saat itu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke agama Allah atau memeluk agama Islam afwaja, secara berbondong-bondong. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, tahun itu adalah merupakan amul wafud. Tahun itu merupakan tahun delegasi, di mana berbagai macam kabilah mengutus perwakilannya bahwasanya kabilah kami telah masuk Islam, kabilah kami telah masuk Islam, kabilah kami telah masuk Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi, maka pada saat itu sekitar 2 tahun Mekah dan sekitarnya sudah dipenuhi dengan cahaya keimanan. Afwaja, secara berbondong-bondong. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, fasabbih ini adalah merupakan dalam ilmu nahwu jawab daripada kalimat sebelumnya, idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah, ya, dan kemenangan juga sudah datang, dan manusia pada saat itu juga sudah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Maka dengan saat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Tuhan, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha penerima taubat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Sa'di mengatakan, ya, fi hadhihi surah al-karimah bisyaratun wa amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda husuliha. Ayat ini, surat ini adalah merupakan memberikan satu kabar gembira kepada Rasulullah. Satu kabar gembira, dan setelah mendapatkan kabar gembira itu ada sebuah perintah. Ada sebuah perintah ketika mendapatkan kabar gembira itu. Apa itu? Kabar gembira itu adalah kemenangan kaum muslimin dalam pembahasan Makkah. Ya, dan juga dikatakan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu tidak akan pernah punah dari dunia ini, dan agama Islam itu pasti akan menang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di akhir zaman Islam akan menang dan akan menghancurkan seluruh kaum kufar. Ya, kemudian wa amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintah. Apa perintahnya itu? Perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang kita dapatkan berupa kabar gembira, kita harus segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena inilah merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan setelah satu ini.